Halo guys, sampai jumpa kembali dengan Pak Doy. Oke, sekarang masih dalam kondisi lampu merah ya. Pak Doy akan bahas mengenai YouTuber anak-anak. Kenapa YouTuber anak di Indonesia ini begitu menjadi nomor satu gitu ya di dunia per-YouTuban ya. Jadi Mang Odoy sedikit akan membahas ketika misalkan lembaga, bukan yayasan ya, lembaga di Amerika menuntut YouTube, lembaga anak di Amerika menutup YouTube untuk meniadakan YouTuber anak kecil ya. Tetapi akhirnya YouTube memberikan solusi bahwa YouTuber anak kecil tidak boleh memungut iklan ya, AdSense ya. Akan tetapi di tengah corona ini ternyata malah timbul sebagai sebuah kenyataan lain ya, bahwa ketika dilarang YouTuber anak untuk tampil di YouTube, kemudian timbullah pandemi corona ini di seluruh dunia ya. Otomatis secara tidak langsung anak-anak tidak bersekolah gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri anak-anak diharuskan untuk sekolah di rumah gitu ya. Nah, hal ini memicu generasi rebahan ya. Jadi Mang Odoy bolak-balik gitu ya, generasi rebahan di Indonesia terutama dari kalangan anak-anak ya. Dan secara tidak langsung karena misalkan anak-anak di Indonesia diharuskan untuk belajar di rumah, sehingga para guru diharuskan membuat pengajaran di YouTube. Dan biasanya guru-guru di sini ya membuat pengajarannya diharuskan menyetel untuk anak-anak ya. Jadi si guru pengajarnya supaya menyetel YouTube dia supaya dapat diakses untuk anak-anak ya. Sehingga akhirnya anak-anak pun tidak boleh menyetel YouTube-nya ke dewasa ya. Ini jadi sebuah keharusan ya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini tadi ada ini. Jadi guys, sehingga anak-anak yang dulunya misalkan YouTube-nya bisa untuk dewasa, karena sekarang diharuskan oleh sekolah menyetel YouTube-nya untuk anak-anak ya. Ini sebuah program pemerintah, sehingga otomatis mereka yang anak SD sampai SMA ya, karena menyetelnya anak-anak, otomatis mereka menonton YouTube-nya YouTube untuk anak-anak ya. Ini memang sebagai ledakan awal di mana YouTuber anak di masa pandemi ini kenapa sangat meledak gitu ya. Seperti biasa Ryan untuk Ryan Toy Review masih merajai YouTube dunia gitu ya. Malah sekarang diganti jadi Ryan World ya. Kemudian untuk Indonesia sendiri yaitu masih oleh YouTuber anak, yaitu Tare. Oke guys, kita lewati dulu, kita pergi ke toko Mang Odoy dulu ya. Nih, sini. Oke, kita ke ruangan Mang Odoy dulu ya, biar salse.
Dari tadi sampai mana guys? Sampai apa ya, YouTuber anak di Indonesia menjadi nomor 1 ya. Oke. Jadi kenapa demikian? Karena itu terjadi Mang Odai katakan gitu ya, bahwa YouTuber anak memang mengalami boom ya, akibat dari ketentuan pemerintah supaya anak-anak di Indonesia menggunakan YouTube untuk anak-anak, karena untuk pembelajaran gitu ya. Sekian ya. Oke, sampai bentar ya. Oke, ini ruangan Mang Odai ya. Kita lanjut lagi obrolan kita ya. Oke, kita lanjutkan obrolan kita ya. Jadi tadi YouTuber yang lagi mendunia itu Zuni and Family ya, mereka itu merajai YouTube di Indonesia sehingga bisa mengalahkan Atta Halilintar, Raditya Dika dan lain-lain ya. Nah, untuk mereka dapat uangnya sendiri, Mang Odai kurang tahu, nanti akan Mang Odai diselidiki gitu ya. Atau mungkin masih ada Google AdSense ya pada YouTube anak ya. Tapi secara waduh ini maaf ya, secara kenyataan bahwa akhirnya di era sekolah anak di rumah itu mengakibatkan YouTuber anak kebanjiran penonton gitu ya, karena secara pendidikan mereka diwajibkan untuk memilih YouTuber anak ya. Karena gurunya membuat pengajaran bahan ajar itu di dashboardnya diharuskan memilih YouTube untuk anak-anak ya. Ini agak ini ya. Nah, dibalik dulu ya guys. Oke, mumpung lagi sepi gitu ya, memang di Bandung ini sekarang sedang zona merah gitu ya, sehingga Mang Odai seperti biasa toko Mang Odai agak sepi gitu ya. Emang sepi gitu ya, tapi diharapkan teman-teman mendoakan supaya supaya Mang Odai bisa terus membuat YouTube, dikarenakan ingin melihat kenyataan YouTube, perkembangannya bagaimana gitu ya. Jadi secara histori atau sejarah dan realitanya memang di 2020 ini memang YouTube anak memiliki penonton lebih banyak daripada YouTuber dewasa ini ya. Nanti deh Mang Odai akan menyelidiki dari mana mereka mendapatkan uang. Tapi semisal model Ryan yang di luar negeri itu mendapatkan uangnya dari endorse toko-toko mainan dan pabrik-pabrik mainan gitu ya. Dia sampai menjadi jutawan cilik gitu ya di dunia. Dengan Zuni dan Family ini mungkin nanti Mang Odai lihat lagi lah. Tapi yang terpenting sekarang ini viewer mereka ini tambah banyak dan subscribernya tambah menggunung gitu ya istilahnya.
Oke guys, sampai di sini dulu selayang pandang YouTube di Indonesia selama 2020 ya. Karena di era pandemi ini, meskipun Corona itu lahir di bulan November ya 2019, sehingga menamakan dirinya menjadi COVID-19 karena itu lahir di tahun 2019. Tetapi di awal-awal 2020 Januari ini mulai masuk ke Indonesia ya, sehingga sampai setahun pas gitu ya, sampai sekarang menjelang tahun baru ini Indonesia lumpuh gitu ya, secara ekonomi maupun kebudayaan gitu. Akan tetapi alhamdulillah perkembangannya berbanding terbalik dengan dunia maya ya. Dunia maya banyak dikunjungi sehingga trafiknya sangat dahsyat gitu ya. Kaum rebahan ini sekarang menjadi semacam kebudayaan baru, sehingga tubuh mereka tiduran tetapi otak mereka berjalan-jalan ya di dunia maya. Oke guys, cukup sekian karena ini Adam. Segini juga ya, sudah uyuhan ya. Salam kreatif dari Mang Odoy.